Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Baldi Fajriansyah dengan NIM 110121324. Saya di sini akan mempresentasikan tugas komunikasi akses wireless dengan yang berisi judul tentang jaringan teknologi 5G. Latar belakang dari jaringan 5G ini adalah singkatan dari generasi 5 yang merupakan tingkat dari standar ponsel. 5G ini memungkinkan akses global dan layanan portable, sehingga menawarkan layanan berkualitas dan mendukung transmisi data hingga 1 GB. Dengan kapasitas yang sangat besar ini dan biaya rendah, teknologi ini juga mendukung multimedia interaktif seperti suara, video, internet, dan layanan broadband lainnya lebih efisien dan menarik dan memiliki statistik lalu lintas dua arah dan akurat. Dan 5G ini mendukung hampir 65 layanan broadband. Nah, di sini ada evolusi dari cellular network. Yang pertama ada 1G, itu di 1981, lalu 2G dengan kapasitas 40 kbps di tahun 1991, lalu ada 3G 21,6 Mbps di tahun 1998, lalu ada 4G di tahun 2008 dengan kapasitas 1 GB, lalu ada 5G di 2018 dengan kapasitas 20 GB. Nah, lalu kita masuk ke spektrum 5G. Spektrum pita tinggi ini dapat memberikan kecepatan tinggi dan kapasitas besar, tetapi hanya dengan area jangkauan yang lebih kecil. Lalu pita rendah dapat memberikan jangkauan yang sangat baik, tetapi kinerja jaringan yang hanya selangkah lebih maju dari 4G karena lebar pita spektrum ini lebih kecil. Nah, lalu ada beberapa macam spektrum. Yang pertama ada pita spektrum tinggi seperti mmWave yang dapat memberikan kecepatan tinggi dan kapasitas besar tapi jangkauannya lebih kecil. Lalu yang kedua ada pita spektrum rendah dapat memberikan jangkauan yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada menerapkan 5G secara maksimal. Keempat ada harmonisasi regulasi dengan pemerintah daerah atau Pemda. Yang diperlukan memberikan kemudahan kepada operator telekomunikasi dan membangun jaringan teknologi 5G. Lalu masuk arsitektur 5G. Di sistem ini terdiri dari beberapa terminal pengguna utama, lalu kemudian jumlah teknologi akses radio independen atau otonomnya. Lalu teknologi IP ini dapat di paket IP yang server di suatu tempat di internet seperti di gambar. Ini yang 5G terminal, lalu ke Edge, 3G WLAN, dan LTE, lalu masuk ke control system, lalu masuk ke data server, server to real time communication. Lalu yang sebelah ini ada dari eh, untuk membuat routingnya yang dapat diakses pada paket yang diperbaiki sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pengguna seperti foto yang ditunjukkan ini. Ada terminal, policy router, dan server. Lalu masuk ke cara metode komunikasi 5G. Seperti metode komunikasi nirkabel lainnya, internet 5G ini mengirim dan menerima data dalam spektrum radio. Namun tidak seperti apa yang kita gunakan dengan 4G. 5G ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi pada spektrum radio untuk mencapai kecepatan ultra cepatnya. Lalu fitur teknologi 5G ini, yang pertama ada sistem komunikasi canggih, yaitu waveform OFDM. Lalu keduanya di dalamnya ada waveform OFDM yang multiplexing. Lalu ada bandforming. Lalu yang kedua ada teknologi multiple access. Yang pertama ada OFDMR. Lalu yang kedua ada NOMA, non orthogonal multiple access.
Lalu yang ketiga ada protokol dan standar komunikasinya. Di dalamnya yang pertama ada dukungan untuk URLLC, lalu MMTC, lalu EMB, lalu yang keempat ada topologi jaringan baru. Yang pertama di dalamnya ada dense small cell deployment, yang kedua ada dual connectivity, ketiga ada HERNET. Lalu di jangkauan teknologi 5G ini ada empat. Yang pertama ada spektrum sub 1 GHz, yaitu dengan frekuensi 600 MHz sampai 1 GHz. Jangkauannya hingga 10 sampai 15 km. Lalu yang kedua ada spektrum midband, yaitu 1 sampai 6 GHz dengan frekuensi 1 sampai 6 GHz, termasuk si bandnya. Jangkauannya 1 sampai 5 km. Lalu yang ketiga ada spektrum high bandnya dengan frekuensi 24 GHz sampai 100 GHz. Jangkauannya 200 meter sampai 1 km tergantung kondisinya. Lalu aplikasinya yaitu area padat pengguna hotspotnya, lalu kurangannya rentan terhadap halangan seperti tembok, pohon, atau cuaca. Lalu parameter link budgetnya ada tiga. Yang pertama ada daya transmisi text power, base stationnya sub 1 GHz, lalu mid bandnya 20 sampai 40 watt, lalu wave-nya ada 1 sampai 10 watt, user equipment-nya biasanya sekitar 23 sampai 26. Lalu yang kedua ada sensitive receiver-nya untuk bandwidth 100 MHz, sensitifnya mencapai min 100 dBm hingga min 120 dBm. Lalu yang ketiga ada pad loss. Pad loss ini 1 GHz pad loss rendahnya, lalu mid bandnya 120 sampai 140 dB pada 1 sampai 2 km. Yang lalu wave-nya pad loss-nya tinggi. Lalu yang terakhir ada gain antena, base station. Gain antena biasanya 15 dBi, user equipment-nya gain antena sekitar 0 sampai 5 dBi. Ini contoh fotonya. Lalu referensi dari ini saya mengambil dari uh, Setio Eko Putra dari Fakultas Teknologi Fakultas Teknik Universitas Madura. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau riset. Mungkin maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.